2, 3. Selamat siang semua, apa kabar? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Kabar baik, Bu. Selamat siang, Ibu. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman semuanya, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bakat dan minat yang ada di dalam diri. Baik, kita mulai materi pertama yaitu pengertian bakat. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, kemampuan menggambar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, seseorang yang berbakat musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang yang tidak berbakat musik, maka akan lebih cepat menguasai keterampilan musik tersebut. Baik, kita lanjut. Dilihat dari fungsinya, ada 2 jenis bakat. Yang pertama itu bakat pada bidang khusus atau talent. Bakat pada bidang khusus ini misalnya bakat melukis, bakat musik, bakat menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bakat khusus. Bakat khusus dibutuhkan untuk merealisir kemampuan khusus. Misalnya bakat melihat ruang atau dimensi. Ini dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang arsitek. Berikut pengertian minat. Kita dapat mengartikan pengertian minat proses pengembangan di dalam suatu proses pengembangan dalam mencampurkan kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat. Jenis-jenis minat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu minat vokasional. Baik, minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Misalnya itu minat profesional. Di dalamnya itu ada minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, minat komersial. Terdiri dari minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Yang berikut, minat kegiatan fisik meliputi mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Jenis minat yang kedua yaitu minat avokasional. Minat avokasional ini yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya, hobi berpetualang, hobi liburan, apresiasi, dan ketelitian. Masuk pada faktor pengembangan bakat dan minat. Faktor pertama itu faktor intern. Faktor intern ini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Yang pertama itu faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua itu faktor ekstern atau faktor dari luar. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan
olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seorang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang kondusif dan bersifat normal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat akan dikembangkan secara intensif. Yang terakhir itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Baik, itu saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Setelah mendengar materi yang Ibu berikan, mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik, Saya, jika Bu. tidak... Ya, Saya ingin bertanya, Bu. Ini kan, Bu, saya punya adik. Terus, adik saya ini belajarnya sendiri, Bu. Dia juga, kalau saya lihat, Bu, kayaknya belum mengetahui bakat dan minatnya, Bu. Tapi orang tua kami, Bu, sibuk. Tidak punya waktu untuk kayak bisa belajar bersama kami. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, saya sebagai kakaknya bisa memberikan bagaimana kayak untuk mengetahui apa bakat dan minatnya dia supaya dia juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Maksudnya langkah dari Ibu itu seperti apa, Bu? baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut Ibu, ini Christine ini banyak belajar dengan adik Anda supaya Anda bisa tahu hal apa yang menjadi potensi di dalam dirinya untuk bisa dikembangkan. Bisa mengetahui lebih jauh lagi, misalnya dia itu potensi dalam menyanyi atau menggambar, sehingga potensi yang ada dalam dirinya itu bisa dikembangkan dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membuat kesimpulan tentang apa itu bakat dan minat. Di sini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, bakat juga harus disertai dengan latihan untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan yang khusus. Adapun bakat yang dimiliki anak meliputi bakat linguistik, bakat musikal, bakat logis matematis, bakat spasial, bakat kinestetik, bakat interpersonal, dan bakat intrapersonal. Ciri-ciri anak yang berbakat pada suatu hal adalah senang melakukan hal tersebut, berkonsentrasi, rasa ingin tahu yang sudah besar, memiliki kemampuan yang lebih pada bidang tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bakat sang anak, yaitu yang pertama itu perhatian, motivasi, dukungan dari keluarga maupun pihak-pihak terdekat, latihan, penghargaan, sarana, lingkungan, kerjasama, dan teladan atau contoh yang baik kepada anak tersebut. Baik, itu kesimpulan yang Ibu bisa
buat untuk materi kita hari ini. Ibu mau bertanya, setelah kalian mendengar materi yang Ibu berikan, apa kesan dan pesan yang ingin kalian sampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari saya, Bu, saya sangat senang mengikuti kegiatan dan mendengarkan dengan baik materi ini, karena dengan mendengarkan materi ini, saya bisa belajar bersama adik saya untuk mengetahui apa potensi yang ia miliki, dan saya dapat mengetahui langkah-langkah yang baik dalam untuk mengetahui potensinya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Christine. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Saya Ibu. Ya, silakan Delvi. Baik Ibu, kalau dari saya kurang lebih sama seperti teman Christine Ibu. Saya merasa senang karena dengan mendengar materi layanan yang Ibu berikan, saya mendapat pengetahuan baru. Ibu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Atau? Sama saja Ibu seperti dua teman lainnya Ibu. Iya Iwan, terima kasih. Baik, Ibu harap setelah kalian mendengarkan materi yang Ibu berikan, kalian bisa tahu apa itu bakat dan minat, dan kalian bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam diri kalian masing-masing. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa, dan izinkan saya mengangkat doa ini secara iman Katolik. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kiranya kegiatan yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Christine. Ya Bu. Baik, kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu, terima